Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki materi terakhir, yaitu pelajaran 6 asinkronus, collaboration, kolaborasi dan dampak, bersama Iwan Syahril PhD. Dr. Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Kolaborasi dan dampak. Selamat Bapak dan Ibu sudah sampai pada materi terakhir dari seri pembelajaran ini. Setelah Bapak Ibu mempelajari berbagai materi seri transformasi teknologi, maka di sesi ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan praktek baik melalui kolaborasi dengan tujuan untuk meluaskan dampak. Sekarang sudah bukan lagi saatnya untuk berkompetisi. Indonesia merdeka karena kerjasama dan gotong royongnya. Oleh karena itu, demi mewujudkan merdeka belajar, maka diperlukan juga kolaborasi antar guru dan siswa. Kolaborasi dan dampak. Satu, pengertian kolaborasi. Dua, pentingnya melakukan kolaborasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Tiga, dampak dari melakukan kolaborasi. Empat, macam-macam kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru dan tenaga pendidikan. 5. Praktek baik Dirjen GTK sebagai wadah kolaborasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Program guru belajar, program guru berbagi, program sekolah penggerak. Selamat belajar. Rekaman webinar. Lewati gini caranya. Penilaian tengah. Kuis penilaian tengah pelajaran 6. Kuis ini terdiri 5 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70%. Pembelajaran secara kolaboratif memungkinkan banyak memberikan nilai tambah bagi siswa maupun bagi guru. Berikut yang bukan dari manfaat pembelajaran secara kolaboratif adalah A. Siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sama teman sekolahnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. B. Interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi ranah terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. C. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetisi dalam arti positif bagi siswa. D. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Jawabnya adalah D. Inisiatif pembelajaran kolaboratif berbasis internet sudah diuji cobakan pada tahun A 2005-2006, B 2007-2008, C 2010-2011, D 2015-2016. Jawabnya adalah A 2005-2006. Berikut adalah keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif kecuali: A. Prestasi belajar lebih tinggi, B. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan, C. Tidak merasa saling memiliki, D. Meningkatkan sikap positif belajar secara inklusi. Jawabnya adalah C. Tidak merasa saling memiliki. Model pembelajaran kolaboratif antara lain yang disebutkan oleh Suryani 2010: A. Learning Independent, B. Team Game Tournament, C. Individual Investigation, D. Student Individual Achievement Division. Jawabnya adalah Team Game Tournament. Keterampilan kolaborasi menjadi salah satu dari 4 keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO yang dikenal dengan sebutan 4C. Berikut adalah yang dimaksud dengan 4C kecuali: A. Communication, B. Creativity, C. Collaboration, D. Kompetensi. Jawabnya adalah D. Kompetensi. Finish. Mari kita lihat nilainya. Kuis penilaian tengah pelajaran 6. Dari 5 soal betul semua, 100. Kita lanjutkan.
Materi belajar mandiri. Pembelajaran kolaboratif di era dan pasca pandemi. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan. Kesimpulan dari pembelajaran kolaborasi antara lain: 1. Kolaborasi saat ini merupakan suatu keniscayaan, sehingga siswa harus dibekali kemampuan kolaborasi sejak dini. 2. Model pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat menumbuhkan potensi dan kebiasaan siswa sejak dini dalam pengembangan kompetensi abad 21. 3. Kolaborasi dapat dilakukan di dalam kelompok kecil, satu kelas ataupun lintas sekolah dan bahkan lintas wilayah. TIK memberikan kemungkinan bagi guru dan siswa untuk melakukan kolaborasi lintas batas ruang kelas, batas geografis, dan bahkan batas negara. Karena demikian luasnya dimensi kolaborasi, maka pembelajaran kolaborasi perlu dilakukan secara cermat, tepat guna, dan memberikan nilai tambah yang optimal sesuai dengan kebutuhan. 4. Untuk mengakhiri tulisan ini, berikut dikutipkan salah satu poin dari 9 gagasan yang diajukan UNESCO untuk peningkatan pasca COVID-19. Hargai profesi guru dan kolaborasi guru. Ada inovasi luar biasa dalam tanggapan para pendidik terhadap krisis COVID-19. Dengan sistem yang paling terlibat dengan keluarga dan komunitas menunjukkan ketahanan paling tinggi. Kita harus mendorong kondisi yang memberikan otonomi dan fleksibilitas pendidik garis depan untuk bertindak secara kolaboratif. Jadi sekali lagi, kolaborasi merupakan suatu keniscayaan, baik sebelum, selama, ataupun setelah pandemi COVID-19 berlalu. Selamat berkolaborasi. Kolaborasi dan dampak. Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang syarat makna di kelas, selain berfokus pada desain pembelajaran, pengajar dapat melakukan berbagai hal berikut ini. Pertama, meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kompetensi kapasitas guru. 2. Membangun komunikasi aktif dengan orang tua siswa. 3. Aktif di komunitas perkumpulan sama pengajar. Latihan mandiri, penjelasan 6, praktek baik dan pengimbasan. Catatan tentang latihan ini: 1. Bersifat pilihan. 2. Tidak dikumpulkan ke tim pemateri. 3. Agar Anda punya pengalaman praktek perdana. Diunggah di sosial media dengan tagar belajar semangat guru. Kita lanjut. Penilaian akhir. Kuis penilaian akhir. Kuis penilaian akhir terdiri 5 butir pertanyaan dan harus mencapai minimal 70%. Keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi adalah definisi dari A. Communication, B. Creativity, C. Critical thinking, D. Collaboration. Jawabannya adalah C. Critical thinking. Berikut adalah keunggulan penerapan model pembelajaran kolaboratif. A. Meningkatkan harga diri, B. Belajar secara inklusif, C. Mengembangkan keterampilan masa depan, D. Benar semua. Jawabannya adalah D. Benar semua. Kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali: A. Kolaborasi sebagai prinsip, B. Kolaborasi sebagai kompetensi, C. Kolaborasi sebagai aksi atau implementasi, D. Kolaborasi sebagai model pembelajaran. Jawabannya adalah A. Kolaborasi sebagai prinsip. Pembelajaran kolaborasi merupakan suatu hubungan antar siswa yang menumbuhkan sikap berikut kecuali: A. Saling ketergantungan secara positif, B. Menunjukkan sikap tanggung jawab setiap individu, C. Individu yang tidak peduli dengan yang lain, D. Keterampilan komunikasi interpersonal. Jawabnya adalah C. Individu yang tidak peduli dengan orang lain. Berikut yang bukan termasuk merupakan model-model pembelajaran kolaboratif adalah: A. Team Accelerated Instruction, B. Individual Investigation, C. Cooperative Learning Structure, D. Cooperative Integrated Reading and Composition. Jawabannya adalah B. Individual Investigation. Finish quiz. Mari kita lihat nilainya. Dari 5 soal mendapatkan 100%, berarti benar semua. Selamat telah berhasil menyelesaikan pelajaran yang ke-6. Berarti sudah selesai untuk program Semangat Guru seri kemampuan non-teknik dalam adaptasi teknologi. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.